Buat apa kita melanjutkan sebuah kurikulum yang salah kaprah? Tanya Pak Doni saja. Saya ingin mengevaluasi dulu kurikulum selama 2 dekade, Bapak Ibu ya. Tentu persoalannya sangat banyak, tetapi saya memberikan poin-poin, nanti ini bisa dielaborasi. Pertama, selama 20 tahun terakhir, perubahan kurikulum kita itu tampaknya ada keterputusan. Kalau toh ada sambungannya itu nggak lancar gitu. Sehingga seolah-olah berjalan tidak sinambung satu sama lain. Mungkin masyarakat mengatakan ganti menteri, ganti kurikulum. Ya, di eranya Mas Nadiem mengatakan enggak kok. Enggak semua ganti menteri, ganti kurikulum kok. Memang sih. Tetapi persepsi umum itu yang menunjukkan realitas kita kan. Kita mau ngomong enggak ganti menteri, enggak ganti kurikulum. Tetapi kalau masyarakat mempersepsi itu gimana? Emang persepsi masyarakat bisa kita lawan gitu. Faktanya setiap kali ada ganti menteri, masyarakat selalu takut jangan-jangan ganti kurikulum. Kalau menurut saya, ya kita punya tugas berat untuk mengedukasi masyarakat. Buat apa kita melanjutkan sebuah kurikulum yang salah kaprah, yang menyesatkan, yang mungkin keliru juga. Itu malah akan merugikan bangsa ini dengan begitu besar. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa, oh karena kurikulum ini sudah dilaksanakan di banyak sekolah, maka harus dilanjutkan. Ini kan kita jatuh kepada kesesatan berpikir Bapak Ibu. Iya kan? Emangnya kalau banyak yang melakukan, otomatis benar. Itu kan logik kita mengatakan seperti itu. Itu namanya kesalahan berpikir, logical fallacies. Padahal yang harus kita lihat, apakah kurikulum itu memang benar-benar baik, relevan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan bangsa ini atau tidak. Bukan karena banyaknya. Saya sangat khawatir dan selalu mengkritik kementerian yang selalu mengatakan kurikulum Merdeka ini sudah dilaksanakan di 87%, bahkan 95% sekolah di Indonesia. Tunggu dulu. Melaksanakan itu beda dengan mendaftarkan diri loh ya, gitu kan. Yang ada itu mereka mendaftarkan diri. Yang milih-milih dulu, milih mandiri, milih belajar mandiri itu, coba bandingkan hasil penelitian mereka. Yang berhasil itu hanya 5% yang mandiri itu. Tetapi yang didampingi oleh kementerian yang berhasil 35%. Itu saja didampingi kementerian mereka nggak berhasil membuat 100% loh. Karena ada pelatihan-pelatihan yang gagal di tengah jalan. Penggunaan platform digital belajar yang tidak efektif. Jadi kita kalau berbicara tentang kurikulum itu mau berubah atau tidak, bagi saya bukan masalah berubah atau tidak. Kalau kita berubah, mengapa ini harus berubah? Jadi bukan masalahnya sudah banyak yang melaksanakan lalu kemudian kita harus melanjutkan. Itu menurut saya akan menjerumuskan bangsa ini. Iya kalau yang banyak itu benar atau yang dilaksanakan itu benar. Kalau enggak, nah ini semakin merusak pendidikan kita. Nah lalu yang kedua, yang terjadi selama ini saya evaluasi begini teman-teman. Kalau terjadi perubahan kurikulum, itu umumnya perubahannya serentak, lalu seluruh jenjang, dan terkesan mendadak. Coba bayangkan. Saya meneliti berbagai macam proses perubahan kurikulum di sebuah negara. Nggak ada tuh yang modelnya kayak Indonesia itu. Dari KTSP, lalu jadi K13, dari K13 kemudian direvisi, diperbaiki, terus kurikulum Merdeka. Itu begitu berubah, langsung perubahan terjadi di PAUD, TK, SD, SMP, SMK. Lalu kemudian bukunya berubah semua. Sehebat-hebatnya tim kementerian misalkan itu membawa banyak tim bayangan untuk mendesain kurikulum, nggak akan sanggup menurut saya. Udah duit akan habis sia-sia dan tidak akan berhasil. Lihat aja kenapa? CP-nya ganti-ganti terus kan? Berapa kali CP ganti-ganti terus? Itu kan artinya mereka sendiri nggak sanggup memikirkan yang ke depan seperti apa. Nggak paham apa yang harus saat ini kita fokuskan sebagai materi esensial. Ini yang saya rasa nanti harus menjadi pelajaran kita. Di Singapura itu ya perubahannya itu keren. Jadi mereka hanya untuk tahun ini kita akan merubah di bagian SMA. SMA sudah didesain begitu bagus, prosesnya akan seperti ini, dalam waktu 2 tahun mereka akan menggunakan ini. Lalu kalau terkait dengan pembelajaran, mereka fokus di matematika misalkan. Nanti pendekatan seperti ini, selama 2 tahun mereka akan diberi kesempatan untuk menyesuaikan dengan yang terbaru. Termasuk bagaimana mereka mengembangkan pembelajaran berbasis istilahnya proyek. Itu ada tahapannya dan nggak semua di Singapura mana ada tiba-tiba dari TK, SD, SMP, SMA, SMK itu berubah total. Nggak ada. Sementara di Permendikbudristek kita selalu sudah langsung ditulis
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Lalu di situ lampirannya mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Saya rasa itu nggak mungkin Pak Didi kalau kita akan membuat seperti itu ya. Itu akan sangat sulit sekali. Maka kita harus tahu mana yang bisa kita rubah secara pelan-pelan dan sistematis. Lalu yang ketiga, mungkin ini refleksi yang terbaru ini ya. Jadi tampaknya perubahan-perubahan kita itu lebih banyak, pokoknya kita suka ganti istilah yang baru aja deh. Yang penting berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Karena kalau sama dianggap nggak ada inovasinya. Nah saya rasa kecenderungan untuk ganti istilah, ini kan FOMO ya, fear of missing out gitu. Jadi kita itu kayak gejala anak-anak milenial yang nggak ingin kita ketinggalan zaman, maka harus ada diksi kosakata yang baru, tapi kita lupa masuk ke substansinya. Tanya Pak Doni saja. Jadi kita masih sangat bias pendekatan yang sifatnya akademik.